Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Endi Yulianto STMT selaku dosen pengampu mata kuliah Fenomena Perpindahan dan juga rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait materi perpindahan panas. Lebih tepatnya lagi terkait studi kasus pada daun teh. Namun sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya perkenalkan nama saya Amelia Rizky Adiatma dengan NIM 400401206500017 dan rekan saya. Perkenalkan, saya Fiona Shiva dengan NIM 400401206500074. Baik, kemudian ini terkait studi kasus yang akan kita bahas pada video kali ini. Jadi akan kita bahas mengenai proses perpindahan panas pada daun teh dengan beberapa asumsi berikut. Yang pertama yaitu perpindahan panas secara konduksi, kemudian pucuk daun tehnya dianggap sebagai plat tak hingga, kemudian terjadi difusi panas yang hanya mengarah pada sumbu X, kemudian laju generasi panas dianggap sama dengan 0, kemudian neraca panas steady state, lalu volumenya setebal delta X. Kemudian ditanyakan bagaimana profil pengolahan panas sebagai fungsi waktu. Nah, untuk memperjelas beberapa asumsi tadi, kita berikan gambaran terkait sketsa terjadinya proses perpindahan panas. Nah, pada daun teh sendiri itu kita misalkan bahwa bentuknya itu berupa koordinat rektangular, di mana koordinatnya itu terdiri dari sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Nah, untuk gambarannya itu bisa teman-teman lihat di gambar berikut. Nah, jadi untuk panas yang masuk, kita simbolkan dengan Qxx, sedangkan panas yang keluar adalah Qx, X plus delta X. Nah, di mana delta X sendiri itu merupakan ketebalan dari daun teh tersebut. Nah, apabila daun tehnya itu kita ambil sebilah tipis atau kita potong setipis mungkin, akan kita dapatkan gambar berikut. Kemudian untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari neraca kesetimbangan panasnya terlebih dahulu. Nah, untuk mencari neraca kesetimbangan panasnya dapat kita tuliskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu Q in dikurangi Q out ditambah akumulasi sama dengan 0. Nah, kita bisa substitusikan nilai Q in atau panas yang masuk, kemudian panas yang keluar atau Q out ditambah akumulasinya. Nah, didapatkan nilai LW dikali XX min L kali W dikali X, X plus delta X ditambah LW dikali delta X dikali SE sama dengan 0. Nah, kemudian untuk menyederhanakan perhitungannya nanti, kita bagi setiap ruasnya ini dengan LW. Nah, didapatkan nilai XX dikurangi X, X plus delta X ditambah delta X dikalikan SE sama dengan 0. Kemudian nilai ini akan kita pindah ruaskan, didapatkan nilai Qx X plus delta X dikurangi Qx X sama dengan delta X kali SE. Kemudian nilai delta X-nya akan kita pindah ruaskan lagi, didapatkan nilai Qx X plus delta X dikurangi Qx X per delta X sama dengan SE. Nah, agar kita dapatkan persamaan yang lebih sederhana, persamaan tadi akan kita limitkan dengan batasan delta X mendekati 0. Nah, untuk secara keseluruhan bisa kita tuliskan limit delta X mendekati 0, Qx plus delta X dikurangi Qxx per delta X sama dengan SE. Kemudian didapatkan persamaan do Qx per do X sama dengan SE. Selanjutnya, setelah kita menyelesaikan persamaan neraca kesetimbangan panasnya, kita akan mencari komponen flux energi Q. Di mana untuk mencari komponen ini, kita bisa menggunakan tabel dalam buku referensi BERT, di mana kode tabelnya itu tabel 1021. Nah, karena difusi panas yang terjadi itu hanya mengarah ke sumbu X, maka digunakan persamaan Qx sama dengan min K dikali do T per do X. Nah, kemudian akan kita tentukan persamaan energi dengan nilai flux momentum dan energi, di mana persamaan ini kita dapatkan dari tabel 1022. Persamaannya bisa teman-teman lihat di layar berikut. Jadi untuk menyelesaikan persamaan ini kita akan menggunakan metode mencoret dengan
menghilangkan beberapa komponen yang tidak menunjukkan adanya perubahan ketika dilakukan proses perpindahan panas pada studi kasus daun teh ini. Nah, pertama-tama itu kita bisa mengamati perubahan suhu terhadap waktu. Nah, karena kondisi yang terjadi itu berupa kondisi steady state, jadi kondisi yang akan dialami pada daun teh tadi itu tidak menunjukkan perubahan suhu terhadap waktu. Maka untuk komponen DOT per DOT-nya itu bisa kita coret. Kemudian perpindahan panas yang terjadi itu kan mengarah ke sumbu X. Maka dari itu nilai DOT per DOY dan juga nilai DOT per DOZ-nya ini dapat kita coret. Kemudian kita bisa melihat komponen V pada setiap persamaan. Nah, komponen V ini tuh kan menunjukkan terjadinya perpindahan massa, sedangkan pada studi kasus kali ini itu hanya menunjukkan proses perpindahan panasnya saja. Maka dari itu untuk setiap komponen V baik itu Vx, Vy ataupun Vz itu dapat kita coret. Kemudian setelah semua komponen V-nya itu kita coret, kita bisa melihat komponen Q, di mana komponen Q ini tuh menunjukkan perpindahan panas yang terjadi pada daun teh. Nah, untuk komponen Q ini tuh yang ada itu hanya komponen perpindahan panas yang mengarah ke sumbu X, karena dikatakan pada studi kasus itu demikian. Maka dari itu, setiap komponen Q yang mengarah ke sumbu selain sumbu X akan kita coret. Setelah komponen V-nya kita coret, kita bisa mengamati nilai P. Nah, sudah dijelaskan juga tadi sebelumnya bahwasanya studi kasus yang kita bahas sekarang ini mengalami kondisi steady state. Jadi tidak ada perubahan tekanan, tidak ada perubahan suhu ataupun tekanan terhadap waktu. Nah, maka dari itu nilai DOP-nya ini bisa kita coret. Setelah kita mencoret DOP-nya, kita bisa melihat dari komponen tau. Nah, di mana tau ini tuh menunjukkan suatu komponen perpindahan massa. Nah, karena yang dibahas ini hanya berupa perpindahan panas saja, maka setiap nilai tau, baik itu tau XX, tau YY, ataupun tau yang lainnya bisa kita coret. Nah, setelah semua komponen yang tidak menunjukkan perubahan tadi itu kita eliminasi atau bisa kita katakan kita coret, maka akan didapatkan persamaan yang lebih sederhana, yaitu persamaan 0 sama dengan min do Hx per do X. Kemudian setiap ruasnya itu akan kita kalikan dengan min 1, didapatkan persamaan 0 sama dengan do Hx per do X. Nah, berdasarkan persamaan neraca kesetimbangan panas tadi, itu didapatkan bahwa nilai do Hx per do X ini sama dengan Se. Maka nilainya dapat kita substitusikan dan didapatkan nilai Se sama dengan 0. Nah, setelah kita dapatkan persamaan tadi, kita akan mencari persamaan berikutnya, yaitu persamaan energi dengan nilai properti perpindahan. Di mana persamaan ini tuh dapat kita lihat dari tabel 10.2 nomor 3. Nah, untuk persamaannya bisa dilihat pada layar masing-masing. Nah, untuk menyederhanakan persamaan ini, kita bisa menggunakan metode yang sama dengan menyederhanakan persamaan sebelumnya, yaitu kita akan mengeliminasi setiap komponen yang tidak menunjukkan adanya perubahan ketika dilakukan perpindahan panas. Pertama-tama kita bisa mengamati komponen suhunya atau komponen T-nya. Nah, pada studi kasus kali ini dikatakan bahwa perpindahan panas yang terjadi itu berupa kondisi steady state. Jadi tidak ada perubahan suhu terhadap waktunya. Maka dari itu nilai DOT per DOT ini tuh dapat kita coret. Selanjutnya pada soal juga dijelaskan bahwasanya perpindahan panas yang terjadi itu hanya mengarah ke sumbu X. Maka dari itu perpindahan suhunya itu hanya terjadi ke sumbu X. Maka dari itu setiap komponen T yang merupakan bagian komponen dari sumbu selain X bisa kita coret. Nah, setelah setiap komponen DOT-nya yang mengarah ke selain sumbu X selesai kita coret, kita bisa mengeliminasi terkait kecepatan atau fungsi V. Nah, di mana fungsi V ini tuh kan menunjukkan perpindahan massa, sedangkan pada studi kasus kali ini itu hanya membahas mengenai perpindahan panas. Maka dari itu, setiap komponen yang mengandung V, baik itu Vx, Vy, ataupun Vz itu dapat kita coret.
atau kita eliminasi. Baik, setelah semua komponennya yang selesai kita eliminasi atau sederhanakan, akan didapatkan persamaan berikut, di mana nilai 0 sama dengan K kali do kuadrat T per do X kuadrat. Kemudian setiap ruasnya akan kita kalikan dengan min 1 hingga didapatkan nilai 0 sama dengan min K dikali do kuadrat T per do X kuadrat. Nah, berdasarkan persamaan energi dengan nilai flux momentum dan energi, didapatkan bahwasanya nilai 0 itu sama dengan SE, maka nilainya bisa kita substitusikan sebagai berikut. Sehingga didapatkan persamaan nilai SE sama dengan min K dikali do kuadrat T per do X kuadrat. Setelah kita substitusikan nilai SE-nya, akan didapatkan persamaan SE sama dengan min K dikali do kuadrat T per do X. Kemudian akan kita integralkan kedua ruasnya. Namun sebelum kita mengintegralkan, akan kita uraikan terlebih dahulu nilai do kuadrat T per do X kuadratnya agar proses integralannya itu lebih mudah dilakukan. Nah, kemudian bisa kita dapatkan persamaan SE sama dengan min K kali do X per do T per do X. Lalu kita pindah ruaskan hingga didapatkan persamaan SE kali do X sama dengan min K kali do T per do X. Lalu kita integralkan, didapatkan integral SE kali do X sama dengan integral min K kali do T per do X, didapatkan persamaan SE kali X ditambah C1 sama dengan min K kali do T per do X. Kemudian persamaan ini itu dapat kita tuliskan sebagai Qx, maka didapatkan persamaan SE kali X ditambah C1 sama dengan Gx. Baik, untuk langkah selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Ya, baik. Selanjutnya itu mengenai initial condition. Oke, jadi pada initial condition ini, atau disebut dengan IC, itu pada X sama dengan 0, Qx sama dengan 0, sehingga C1 itu sama dengan 0. Nah, mengapa kok ketika X0 itu di X sama dengan 0? Karena saat X-nya di 0 atau masih awal, itu belum terjadi perpindahan panas ke arah X, sehingga Qx-nya itu sama dengan 0. Nah, lalu untuk yang C1 itu sama dengan 0, itu dapat dihasilkan demikian karena dari perhitungan di bawah, di mana dari persamaan sebelumnya itu ada Qx sama dengan SE dikali X plus C1. Nah, Qx-nya dimasukkan 0, lalu menjadi 0 sama dengan SE dikali X-nya disubstitusikan 0, jadinya 0 sama dengan SE dikali 0 plus C1. Nah, diperoleh C1 sama dengan 0, sehingga dapat didapatkan hasil Qx sama dengan SE dikali X. Nah, pada persamaan sebelumnya itu diketahui bahwa Qx itu merupakan min K dikali do T per do X, sehingga kita substitusikan bahwa Qx sama dengan min K do T per do X sama dengan SE dikali X. Selanjutnya untuk yang min K sama do X ini dipindahkan ke sisi kanan. Nah, setelah dipindah ruaskan, nanti diintegralkan. Hasilnya adalah integral do T sama dengan minus integral SE dikali X per K dikali do X. Nah, ini yang seperti saya katakan tadi, bahwa yang mengapa ini bisa minus, karena proses perpindahan dari yang sebelumnya, di sini juga ada K dan juga do X, itu perpindahan dari yang persamaan di atasnya. Setelah diintegralkan, ditemukan hasilnya adalah do T sama dengan min SE dikali X kuadrat per 2K plus C2. Untuk selanjutnya adalah boundary condition atau kita sebut dengan BC. Nah, pada boundary condition ini, yaitu pada X sama dengan delta T sama dengan 0, sehingga T itu sama dengan T0. Nah, untuk persamaan di bawah ini merupakan persamaan yang sebelumnya pada IC. Hasil pada IC tadi kita bawa ke boundary condition atau BC, yaitu T sama dengan min SE dikali X kuadrat per 2K plus C2. Di sini 2.
Untuk itu C2-nya itu kita pindah ruaskan untuk mempermudah perhitungan, yaitu C2 sama dengan min SE, lalu ini kan dengan delta, sehingga di sini kita substitusikan min SE dikali delta kuadrat per 2K plus T0. Karena di sini kan diketahui bahwa T itu sama dengan T0. Maka yang tadi di sini T di sini kita pindah ruaskan ke sebelah sini, ke sisi kanan, itu kita ubah menjadi T0. Sehingga T sama dengan min SE dikali X kuadrat per 2K plus C2, itu C2-nya kita substitusikan dari hasil yang sudah kita peroleh sebelumnya di sini. Substitusi menjadi T sama dengan min SE dikali X kuadrat per 2K plus C2-nya substitusi jadinya min SE dikali delta kuadrat per 2K plus T0. Lalu T0 di sini itu kita pindah ruaskan ke sebelah kiri. Menjadi T min T0 sama dengan min SE dikali X kuadrat per 2K plus min SE dikali delta kuadrat per 2K. Lalu menjadi T min T0 sama dengan min SE dikali delta kuadrat per 2K dikali 1 minus X per delta kuadrat. Nah, ketika kita menjabarkan persamaan yang paling bawah ini, ketika dijabarkan ulang, nanti hasilnya akan sama seperti persamaan yang ada di atasnya. Ini hanya untuk mempermudah perhitungan selanjutnya, sehingga nanti akan didapatkan hasil akhirnya. Seperti itu. Sehingga didapatkan ketika suhu maksimal itu akan kita peroleh pada X sama dengan 0. Maka dari persamaan yang sebelumnya tadi, pada persamaan yang ini, X-nya di sini itu kita substitusikan dengan 0. T min T0 sama dengan min SE dikali delta kuadrat per 2K. Karena tadi yang X-nya disubstitusi 0, sehingga hasil akhirnya adalah ini. Baik, mungkin itu tadi penjelasan dari kami terkait studi kasus pada daun teh. Kemudian ini adalah buku referensi yang kita gunakan untuk mencari tabel dalam persamaan yang kami gunakan. Oke, mungkin sekian dari kami. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.